Baik Pak, selanjutnya Pak, mungkin ini tentang PKPS juga yang menarik perhatian publik Pak, yaitu masuknya nama Ketua DPR RI kita itu Bu Puan Maharani di dalam struktur sebagai Wakil Dewan Penasehat. Bagaimana kronologinya Pak sehingga Ibu Puan ini bisa masuk ke dalam struktur organisasi PKPS, dan siapa sih sebetulnya Puan Maharani itu bagi masyarakat? Betul. Baik Zal, jadi begini ya, mungkin pada kesempatan di Zal Channel ini saya ingin sampaikan bagi para pendengar terutama warga Selatan yang berada di ranah maupun di rantau, kenapa kita memasukkan Ibu Puan Maharani sebagai penasehat? Karena kami sudah membaca dari berbagai literatur, beliau ini sebenarnya adalah orang Pesisir Selatan. Kalau kita merujuk kepada sistem kekerabatan di Minangkabau, bahwa di Minangkabau itu keturunan itu menurut keturunan ibu, matriarkat. Nah, kami membaca dan menerima arahan pendapat dari berbagai kalangan, terutama orang-orang yang berada di daerah selatan ya. Dulu kabarnya itu sejarah mengatakan bahwa nenek dan kakek dari Ibu Megawati itu adalah orang dari daerah Tapan itu. Dari ranah Indojati. Indrapura. Ya. Indrapura. Jadi masih keturunan raja lah. Jadi keturunan raja di Indrapura. Kemudian karena begitu dia adalah keturunan raja dan bapaknya ini juga adalah orang yang pergerakan juga dalam kemerdekaan, sehingga juga diincar oleh Belanda dan ada kemungkinan Belanda untuk mencari beliau, dan beliau cepat mengambil inisiatif dan beliau merantau ke Bengkulu bersama nenek dari Megawati ini. Nah, sampai di Bengkulu karena memang dekat lah, memang dari Indrapura ke Bengkulu itu sangat dekat. Tentu yang rantau yang paling terdekat itu adalah Bengkulu. Nah, di Bengkulu dia melahirkan anak bernama Padmawati. Lahirlah anak beliau ini namanya Padmawati. Nah, Padmawati inilah yang setelah itu menikah dengan Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, menikah dengan Soekarno. Soekarno dan Padmawati melahirkan anak yang namanya Megawati. Nah, Megawati ini nikah dengan suami Ibu Megawati siapa? Taufik Kemas. Ya, Pak Taufik Kemas. Pak Taufik Kemas ini adalah juga keturunan orang Minangkabau. Walaupun beliau lahir di Palembang, tapi setelah kita kaji, kakek neneknya itu berasal dari Sumatera Barat. Beliau juga bergelar datuk. Nah, Megawati Taufik Kemas melahirkan namanya anak Puan Maharani. Nah, jadi kalau begitu, kalau kita urut artinya sampai ke atas, dari atas sampai ke bawah, maka Puan Maharani ini adalah orang pesisir selatan. Walaupun beliau sendiri sudah tahu atau kami belum ini, tapi kalau dengan demikian beliau ini adalah jelas-jelas asli orang pesisir selatan. Nah, oleh karena itu kami sepakat formatur waktu itu untuk memasukkan beliau menjadi salah seorang penasehat. Nah, persoalan beliau nanti mau atau tidak maunya, itu waktu akan menentukan, kami akan menyampaikan kepada beliau, karena itu hanya sebuah penasihat, dan kami yakin betul bahwa beliau ini adalah asli orang Minang. Nah, sekarang kan beliau mengaku sebagai orang Jawa Timur, karena dia mengakui sebagai adalah anak Soekarno, keturunan dari Soekarno. Soekarno ini kan dengan sistem patriarkat gitu kan, keturunan dari bapak. Nah, kalau bagi kita orang Minang, beliau ini asli orang Minang. Oleh karena itu, kalau beliau waktu itu sempat menjadi bulan-bulanan atau menjadi ini oleh orang-orang Minang, beliau sedikit salah pemahaman, maka barangkali kita bisa memberikan pengertian atau pemahaman bahwa kita bisa memahamilah apa yang dimasukkan oleh Ibu Puan, bahwa beliau itu adalah asli orang Minangkabau yang berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan, dari Kecamatan Indrapura atau Indrapura. Atau sekarang kalau jadi nanti menjadi ranah Indojati. Jadi itu jelas, tidak kita mengada-ngada itu. Menurut keturunannya itu jelas. Nah, sekarang tergantung kita bagaimana bisa menjelaskan kepada beliau. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama beliau akan bisa memberikan kepada kami bahwa beliau itu bisa mengakui, dan kalau perlu nanti kami bawa beliau untuk Pesisir Selatan.
bahwa beliau melihat di mana. Mungkin sekarang tidak ada lagi jejak-jejak dari saudara beliau di sana, tapi ini jelas sejarah ini tidak bisa kita pungkiri, dan itu semuanya tokoh-tokoh dari Renando Jati, tokoh-tokoh dari Indropuro, semuanya sudah menyampaikan bahwa beliau itu kita merujuk ada keturunan beliau, ada jejak dari tanah keturunan beliau di Indropuro itu. Nah, itulah latar belakang kenapa kita mengambil beliau sebagai salah wakil Dewan Penasihat DPP PKPS.